92,5 Metro FM House with the Sound. Nah, wow, kalau pagi-pagi hari ini enakan tuh ngomongin yang menghasilkan. Setuju ya, ngomongin bisnis ya kan. Secara pendengar kita juga kan orang-orang yang luar biasa yang juga mungkin mereka sedang menanti-nantikan bisnis apa sih hari gini gitu loh. Yang menguntungkan dan kita punya banyak waktu juga untuk keluarga kita, ya kan? Betul. Iya. Nah, buat Sobat Maestro nih, pagi hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang sangat luar biasa pastinya, yang akan memberikan banyak informasi penting untuk Sobat Maestro ya. Sudah hadir bersama dengan kita ada Ibu Elizabeth Bulan. Selamat pagi. Pagi. Wow. Salam dahsyat, hari yang luar biasa. Kamis yang ceria. Kamis ceria ya bersama dengan Ibu Elizabeth. Bu Elizabeth ini selaku co-trainer dari The One Entrepreneur ya. Benar banget ya Bu Elizabeth, setuju gak sih kalau pagi-pagi kita ngomongin yang namanya dunia bisnis itu menyenangkan? Oh, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Saya setiap hari, every minute tuh sangat menyenangkan untuk bicara bisnis. Kenapa? Karena memang kita harus produktif ya. Yes, betul banget. Jangan sampai kita menjadi orang-orang nggak produktif. Itu dosa banget buat saya. Keren. Gak produktif tuh sama dengan dosa. Jadi untuk ada yang masih tidur apalagi ya. Bangun ya. Oke, kita mau berbicara ini tentang satu bisnis ya. Ini saya penasaran nih ya. Saya sih dengar-dengar ini kata lagi kekinian juga nih. Benar nggak sih? Setuju dengan bisnis ini? Ini tentang oil trading. Miss, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Menurut Miss sendiri ini apa sih bisnis ini dan kenapa sih kita harus menarik gitu, harus tertarik dengan bisnis ini? Gini. Kenapa kita harus trading? Kenapa ini menjadi suatu bisnis yang kekinian? Ya, saya bilang ini suatu bisnis. Kenapa? Karena memang kita ujung-ujungnya mau cari untung, mau cari profit. Kalau nggak buat cari untung, nggak usah bisnis lah, di aja di rumah ya. Tidur aja kayak yang tadi ya. Tidur aja, ya. Tapi kalau misalnya kita mau make money, karena gini hari-hari semakin sulit. Iya, betul. Terlalu banyak orang yang komplain, jadi kita harus cari jalan keluar nih. Mau ngapain nih? Jangan sampai ini udah mau akhir Agustus ya. Iya. Udah mau akhir Agustus, resolusi yang dari awal tahun sampai sekarang nih udah bentar lagi mau September nggak kelar-kelar, nggak nyampe-nyampe, gitu nggak terrealisasi. Jadi kita harus mau cari bisnis apa ya. Sementara untuk berbisnis sendiri, untuk sektor real agak sulit ya. Karena persaingannya terlalu ketat. Kalau kita bisnis real pun kalau nggak terlalu dalam tanda kutip unik, nah itu susah bersaing. Ya, kita mau bisnis apa nih? Semuanya kayaknya udah ada. Mau adu inovasi juga rada sulit. Ya, sementara keuangan kita terbatas. Jadi harus gimana? Saya punya solusi yang sangat menarik, yaitu kita berbisnis di trading. Memang trading masih belum populer, tetapi sekarang kita coba untuk memasyarakatkan apa artinya trading. Kenapa? Ada banyak sekali orang-orang yang sudah underestimate dengan kata-kata trading. Ya, jujur aja banyak orang kalau ketika mendengar istilah trading ala paling juga modalnya gede. Ruginya juga banyak. Yang selalu diomongin dan image yang langsung melekat adalah rugi. Ya selalu kan ketika ngomongin trading ini pasti bisnisnya ruginya high risk. Terus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Ini pasti susah sistemnya. Itu istilah trading yang umum didengar oleh orang lain ya. Tetapi kali ini kita menawarkan sesuatu hal yang berbeda, di mana trading menjadi hal yang sangat menyenangkan. Bahkan anak SMA pun kepingin, tetapi apa daya anak SMA belum bisa. Ya karena kita memang ada minimal usia untuk bisa trading di namanya future ya. Itu harus minimal 23. Kenapa? Karena memang ada ketetapan dari pemerintahnya. Oke, ini saya tertarik dengan kata menyenangkan. Nah, Bu Elizabeth ini berbicara tentang bisnis yang menyenangkan dan trading itu menyenangkan. Kenapa? Saya penasaran nih. Saya balik lagi deh. Trading itu sebetulnya apa sih yang mau diomongin? Trading itu dagang. Dagang itu ada dua macam, ada yang online, ada yang offline. Offline tuh kalau misal kayak kita pergi ke pasar atau pokoknya yang tradisional lah, yang dimana penjual pembelinya ketemu, terus barangnya ada. Terus yang kedua adalah yang secara online, online shop yang sering kita ketahui ya. Cuma sekarang lebih banyak orang yang online shopnya kebanding yang make money-nya. Nah sekarang saya mau ajarin gimana caranya kita untuk berdagang, punya bisnis baru, nggak usah repot ada tempatnya, tapi kita bisa make money secara online. Kebanyakan orang ngerti sih Bu secara online, tapi itu kayaknya harus orang yang high tech deh. Betul. Ya. Nah sekarang nggak usah, ibu rumah tangga pun, orang yang merasa dirinya gaptek pun bisa melakukannya selama dia punya smartphone. Ya, jadi yang saya mau
poin utamanya sebenarnya adalah kita bisa bisnis hanya menggunakan smartphone. Banyak orang yang kepingin punya bisnis baru tapi berpikirnya udah yang gede dulu. Oh, saya harus punya produknya apa nih? Betul. Ya harus ada produk dong yang mau dijual. Kemudian berpikir saya ngontrak tempatnya di mana? Ya, ngomongin kontrak tempat, ngomongin produk, nanti harus ada SDM-nya, sistemnya itu udah takes time, terus waste money. Ya modalnya pasti gede uang juga banget, modalnya ya. cukup besar. Nah, sementara duit kita cuma pas-pasan nih. Sekarang gimana caranya? Yuk kita belajar tentang trading, di mana Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana berjual beli secara online. Yang diperjualbelikan apa? Dalam bentuk future. Future itu apa? Future jadi barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang ada di pasar modal dalam bentuk surat kontrak dagangnya. Ya, jenisnya apa aja Bu di future trading? Yang kami biasanya, saya kan juga udah talk show udah sering ya untuk di Bandung off 3 bulan lah ya. Kalau sebelumnya saya selalu ngajarin orang untuk yuk kita invest di oil, di minyak. Kali ini yang lagi tren lagi adalah emas. Ya, jadi kita selalu ada inovasi-inovasi baru. Kalau kemarin kenapa harus di oil? Karena memang oil harganya lagi keren sekali. Sekarang yang lagi bagus adalah di emas. Bukannya berarti harga minyak jadi jelek, Bu, enggak. Tetap bagus. Dua komoditi ini adalah andalan kami. Kenapa? Karena gini, emas bisa dikatakan istilahnya safe haven ya. Jadi investasi anti krisis. Nah, saat ini banyak orang yang sudah tidak atau kurang melirik ke investasi di saham. Kenapa? Karena memang kepastian yang belum jelas di sektor industri ya. Perekonomian yang belum jelas, akhirnya orang-orang lebih memilih enggak dulu deh saya untuk obligasi, enggak, saham enggak. Forex pun agak sedikit enggak. Ya, jadi lebih balik lagi ke investasi anti krisis itu yaitu di emas. Ya, makanya kenapa emas harga mulai naik lagi. Tahun 2008 sampai akhir 2015 harga emas cenderung turun ya. Dan ini mematahkan persepsi orang yang katanya wah kalau beli emas sekarang harganya bisa naik terus. Siapa bilang kemarin turunnya drastis loh. Sekarang mulai naik lagi. Ya, jadi ketika dia udah mulai titik bawah mau naik lagi tuh saat yang tepat buat kita untuk investasi di sana. Problemnya untuk investasi fisik kita nggak bisa profitnya secara menit-menitan. Nah, sekarang kita mau ajarin gimana caranya dengan menit-menitan atau jam-jaman kita udah bisa langsung untung. Karena gini, kalau secara fisik nggak mungkin loh kita keluar dari toko masuk lagi ke toko itu harganya bisa naik. Pasti ada biaya penyusutannya kan. Betul. Pasti beda lah harga jual, harga belinya beda. Nah, sekarang kalau di future contract harganya beda. Jadi kita bisa ambil untung per menit. Ya, per menit dan kita nggak ada resiko kerugian. Lalu kenapa kita kok pilihnya di oil? Kalau oil karena memang untuk menghasilkan minyak tentu ada biaya produksi sehingga harganya nggak mungkin sampai nol. Minyak adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang sehingga yaitu tadi harganya nggak mungkin sampai nol dan jual belinya sangat lancar. Ketika kita berbicara tentang dagang, tentunya kita mau barang kita yang laku di pasaran. Ya. Kalau saya omongin lagi nih, apa beda dengan saham? Karena ini rada nyambung nih ya. Ketika bicara trading, pasti orang akan nyangkut pautkan dengan Bu, ini hampir sama dengan saham kah? Beda. Kalau di saham kita hanya kenal pergerakan satu arah, namanya one way opportunity. Kalau harga naik kita untung, harga turun kita rugi banget. Selamat jalan istilahnya ya. Dadah gitu ya. Bye-bye. Makanya banyak orang yang stres kalau misalnya harga saham lagi turun. Kemarin saya baru pulang dari Jambi, sebelah saya cerita, iya Bu, dulu saya pernah ngambil saham tahun berapa dia bilangnya, harganya 8.000 sampai terakhir tuh di 430. Itu udah tinggal nulan ludah. Beda dengan future trading yang saat kami tawarkan baik di emas ataupun di oil. Dia mengenal pergerakan dua arah atau two ways opportunity. Yang artinya harga naik bisa untung, harga turun dia juga bisa untung. Ya, tergantung cara ambil posisinya kayak gimana. Iya. Itu yang membedakan. Kemudian kalau mau saham, memang kalau kita investasi di saham harus pilih kita ikut sahamnya yang saham apa, saham Eropa, saham Asia, Eropa atau Amerika. Harus pilih, nggak bisa trading di semuanya. Kalaupun mau ya harus punya 3 rekening. Ya, karena kan beda-beda tuh saham. Contoh saham Indonesia apa sih? Saya nggak bisa sebutin nama ya. Saham Indonesia nggak mungkin dijual di saham Amerika, itu aja lah contohnya. Atau Amerika dikit aja lebih gampangnya saham Amazon, nggak mungkin susah dijual di sini gitu ya, karena memang ada area tersendiri. Beda dengan di future trading. Future trading Bapak Ibu bisa trading di
3 market ini hanya dengan satu platform. Jadi istilah satu rekening. Jadi nggak usah gonta-ganti. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan smartphone Anda untuk trading selama 24 jam kalau kuat. Terus-terusan aja trading ya. Problemnya ada banyak orang mungkin bingung ya, maksudnya Bu, smartphone selama ini kalau kita nonton di TV biasanya untuk trading harus pakai laptop, pakai PC gitu ya. Satu enak, 2 nyaman, 3 luar biasa. 4 bingung. Ya, 4 bingung. Nah sekarang kita pakai smartphone aja deh. Karena kebetulan saya seorang coach, saya selalu ajak klien saya gini. Kalau kamu mau usaha, oke Bu, misalnya gini, Bu saya pengen punya usaha baru, oke. Mau usahanya apa? Dia ngomong apa gitu. Nanti saya bilang gini, Bu, kalau atau Pak, kalau mau usaha start from small thing lah. Punyanya apa dulu? Kamu punya handphone, punya smartphone, punya gadget, itu keren-keren bisa ngasilin duit loh. Gitu. Caranya gimana? Banyak orang yang punya smartphone, punya gadget tapi nggak smart. Malah dikerjain sama si gadgetnya. Dikerjain untuk isi pulsa, isi kuota. Betul. Buat saya itu nggak smart. Benar. Nah sekarang saya mau ajarin, ayo semua orang bisa make money dengan smartphone-nya. Itu cicilan bisa gampang kebayar lah. Ya, ganti handphone boleh. Saya nggak pernah larang, asal sesuai kebutuhan. Kalau hanya keinginan tuh buat saya itu dosa. Tapi kalau sesuai kebutuhan ya nggak apa-apa. Memang itu kebutuhannya Bu. Saya kalau nggak ganti handphone saya nggak bisa trading. Kalau nggak bisa trading saya nggak bisa make money. Nah itu baru masuk akal. Betul. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan tadi penjelasan dari Ibu Elizabeth itu sangat menarik begitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada Sobat Maestro yang sedang mendengarkan, saya pengen kalau dirangkai dalam beberapa kalimat gitu, semudah apa sih sebetulnya menurut Bu Elizabeth sendiri bisnis itu? Segampang apa gitu? Oh mudah. Kalau memang kita kepingin. Gitu ya. Kalau udah dalam gini, untuk memulai suatu bisnis itu kita memang harus start dari open mind dulu. Jangan langsung menjudge ya. Kalau udah menjudge, ini pasti nggak bagus, ini pasti nggak bagus, ini pasti bawa rugi. Itu yang akan terjadi dalam hidup Anda. Ingat, lidah adalah kata-kata adalah doa. Istilahnya ya. Jadi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Betul nggak? Jadi kalau kita selalu bilang wah ini nggak mungkin bisa, ya pasti nggak mungkin bisa lah. Mau sampai kapan juga nggak akan bisa. Tapi kalau kita optimis, kita positive thinking, itu pasti bisa. Semua orang bisa bisnis, semua orang bisa punya peluang untuk make money. Semua orang bisa kok mencukupi kebutuhannya asalkan mau. Betul. Ya, jadi ayo kita sama-sama deh kita belajar bagaimana trading ini yang menjadi bisnis kekinian. Karena gini, kalau dulu memang hanya orang-orang yang punya duit banyak ya. Sekarang kita yang menengah ke bawah pun bisa. Makanya tetap stay tune. Asik ya, tetap stay tune karena nanti kita bakalan bongkar lagi nih ya. Apa aja sih urusan ini? bongkar-bongkar semangat. Betul ya. Dan ini informasi untuk Anda. Ini rasanya Anda wajib nih menghadiri seminar trading Bandung ini ya. Diadakan yang terdekat hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016. Iya betul. Hari ini ya. Sebelumnya ya saya karena tadi malam baru balik dari Jambi, jadi saya baru bisa ngomong hari ini undangnya ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Anda catat ya waktunya karena waktunya sangat singkat nanti sore. Nanti sore kebetulan pembicara yang akan diundang itu kenapa hari Kamis Bu? Gitu. Karena gini, ada pembicara yang dahsyat sekali namanya Mr. Nico Omerzongkeri. Beliau bule sih. Ya, jadi dia Pak Nico ini adalah Vice President dari Research Valbury yang akan berbagi sharing dengan Bapak Ibu tentang bagaimana sih trading kok bisa make money. Orang cerdas tuh sekarang ada orang-orang yang sudah belajar tentang trading. Terus untuk trading sendiri harus pilih instrumennya apa, di oil dan di gold. Dan kenapa harus oil dan gold ya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk datang nanti sore. Karena Mr. Nico ini sangat jarang. Ini 1 tahun ini baru hari ini dia punya waktu untuk di kota Bandung. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk datang nanti sore jam 5 sampai selesai ya. Jam 5 sampai selesai. Tempatnya di Bandung Trade Center Fashion Mall di ruang Azalea. Ya, hari Kamis nanti sore jam 5 sampai selesai di BTC Bandung Trade Center Mall ruang Azalea Room lantai P1. Informasinya nanti kita akan kirim via SMS ya. Tapi yang jelas daftar dulu karena untuk seminar ini kita batasi hanya untuk 50 orang. Cara daftarnya bagaimana? Ambil handphone Anda atau minggir dulu. Atau tulislah paling aman. Tulis masuk format SMS, ketik nama spasi maestro. Nama spasi maestro, kirim ke 0812
2007 8006 Iya. 0812 2007 8006. Iya, ya Sobat Maestro, informasi penting untuk Anda ini kami akan lanjutkan kembali nanti. Jadi jangan kemana-mana, ada banyak sekali seperti Nelly bilang tadi bahwa kita akan membongkar rahasia untuk menjadi lebih sukses dan hidup kita menjadi lebih berkualitas. Tetap bersama dengan kami di Maestro Morning Coffee, jangan kemana-mana.